Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat Bawaslu berada. Selamat datang kembali pada program podcast Ngobrol Santai bareng Bawaslu Kudus. Ruang ngobrol santai tentang demokrasi, integritas, dan peran masyarakat dalam pemilu yang berkeadilan. Kali ini bersama saya, Septiandra Trisnasari, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Sahabat Bawaslu, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering mendengar kata demokrasi dan pemilu sebagai sesuatu yang besar, formal, dan tentunya identik dengan tahapan serta aturannya. Namun sesungguhnya nilai-nilai demokrasi itu tidak lahir begitu saja di ruang-ruang resmi. Ia tumbuh secara perlahan di lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Dari cara orang tua kita berdiskusi, dari sikap ibu dalam menyikapi perbedaan, hingga dari kebiasaan kecil di rumah yang mengajarkan kita tentang kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Di titik inilah peran keluarga dan perempuan itu sangat penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan dewasa secara politik. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan politik dan demokrasi yang berintegritas, itu tidak bisa melepas dari peran PKK. Di mana hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, tanggal 22 Desember, di mana ibu adalah perempuan-perempuan tangguh. Maka di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran perempuan dalam pendidikan politik keluarga. Kenapa tema ini penting? Kalau kita bicara tentang keluarga, peran perempuan hampir tidak bisa dipisahkan. Perempuan, khususnya ibu, adalah sering menjadi tempat pertama anak-anak belajar tentang nilai-nilai, tentang sikap dan cara pandang dalam menghadapi perbedaan. Dan peran perempuan ini kemudian diperkuat melalui PKK. Melalui gerakan perempuan hingga tingkat dasawisma, PKK memiliki posisi strategis untuk menjadi motor edukasi politik yang santun dan cerdas. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, sosok yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan perempuan dan membangun keluarga yang berkualitas di Kabupaten Kudus. Mari kita sapa bersama Ibu Endah Endayani Samani Intafaris. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi sayang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih, selamat Hari Ibu juga untuk Terima kasih Ibu. Dan selamat juga Hari Ibu untuk ibu-ibu yang sedang menonton podcast ini. Baik Ibu, sebelum kita mengulik lebih dalam, ini kan kita berbicara tentang demokrasi, politik, perempuan yang bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, izinkan kami ingin menggali pandangan Ibu tentang pengalaman Ibu dalam mendampingi keluarga kader PKK di lapangan. Lalu kami ingin menggali tentang terkait seberapa penting pendidikan politik dimulai dari lingkungan keluarga. Oke sayangku. Memang di sini saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus mempunyai peran penting, terutama yang berhubungan dengan kami punya kader PKK yang ada di wilayah Kabupaten Kudus 9 kecamatan. Dan untuk di masalah tentang perpolitikan yang ada sangkut pautnya dengan kami punya edukasi tentang hal tersebut dan masuk ke dalam keluarga, itu memang sudah ada di kami di Pokja 1. Karena Pokja 1 memang punya itu poksi untuk ada remaja di situ, ada orang tua dari remaja di situ. Di BKB juga ada, Bina Keluarga Balita, itu juga orang tuanya juga bukan hanya balitanya tok. Jadi sebenarnya sudah masuk, kami punya tupoksi di Pokja. Kami sebenarnya meliputi semuanya, Pokja 1, 2, 3, 4. Karena kapasitas saya kan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Tentang apabila kita membicarakan tentang
peran politik di dalam keluarga, iya, karena kami di program kerja kami itu ada Beb, Ya. dan kami juga kerjasama dengan Kesbangpol Ya. tentang kita bagaimana para kader ini bisa mendapatkan edukasi dan sosialisasi Ya. perpolitikan melalui kita ambil narasumber dari Kesbangpol. Oh, seperti itu. Ya. Bu. Dari kami tingkat kabupaten kami upayakan untuk bisa turun. Ada sosialisasi itu turun Ya. dari kabupaten, kecamatan, desa, dan keluarga. Kami memang PKK sendiri, kami apabila mempunyai program, sasaran kami adalah keluarga. Karena disitulah akar dasar semuanya terbentuk. Laras, Bu. Termasuk pendidikan politik ya, Beb. Laras, Karena Bu. kami mama memang adalah tempat pertama kali si anak mengenal dalam berbagai hal. Karena kami guru pertama dari si anak, sebelum masuk ke jenjang level keluar dari keluarga, masuk ke sekolah. Nah, gitu kan. Ya, betul. Jadi ini erat kaitannya dengan kami punya program, kami juga ada kependidikan untuk politik, terutama di level yang langsung ke keluarga memang iya ya. Karena memang kami sebagai ibu di sini kita tidak teori melulu, tapi kan langsung dari si ibu ini bagaimana mengupayakan ini masuk ke anak dari hal yang kecil ya, Beb. Tentang kejujuran itu ada, karena otomatis semua dari pintu rumah itu pasti itu ibu, sudah gitu. itu ibu peran kami. Nah itu, untuk yang hal-hal seperti itu kami upayakan di sini, mama berperan penting di sini. Ada kami dari basicnya pasti sudah ada, semuanya pasti menginginkan yang baik. Tetapi kami punya cara tersendiri dari tim penggerak PKK Kabupaten bisa menyampaikan lebih luas tentang pendidikan berpolitik dalam keluarga. Karena ketika kemarin seperti gadget yang anak pegang, itu kan banyak yang masuk berupa informasi. Informasi yang masuk ke dalam yang dipegang si anak ini, baik itu berupa TikTok atau berupa seperti Facebook, Instagram, itu harus kita sampaikan juga belum tentu seperti itu yang disampaikan. Ya kan, yang realnya TikTok sekarang yang baru marak dan lebih gampang kita ambil sampel ya tentang sebuah berita yang masuk ke TikTok. Belum tentu juga itu benar adanya. Hoax intinya ya, Bu, ya. Hoax intinya, tapi kan yang tidak ada filter untuk menyaring itu berita pasti akan menelan dengan mentah-mentah. Ternyata iya seperti itu. Nah, itu perannya mama seperti itu. Apabila si anak ini sebenarnya, karena gadget di sini sudah menjadi bagian dari hidup. Pora. Leres itu, Bu. Anak saya juga seperti itu. Nah, itu peran penting, contoh simpel aja seperti itu. Jadi kita memantau apabila si anak ini memang sudah dikasih gadget, kita tidak harus bisa memantau terus karena kita juga punya kesibukan yang lain. Sementara anak setelah lepas dari sekolah pasti masuk rumah. Sekarang sudah musimnya orang pegang handphone, ada berita-berita hoax, kita bisa sampaikan dengan baik. Kalau ada seperti itu, dilihat dulu nak, apakah ini benar adanya, bisa dilihat tuh, bisa lewat kita lihat dari riwayat atau dari sejarahnya, atau bisa tanya ke kita langsung untuk kebenaran dari hoax tersebut. Itu salah satu contoh simpel aja dasar ya. Memang setiap hari seperti itu. Gitu. Baik, Bu. Kalau dari program PKK itu tadi, Bu, ada berapa sih, Bu, program PKK itu? Programnya punya 10. 10 itu meliputi semuanya, dari pojok sisi sampai pojok papat. 1 sampai 4 itu masuknya ke pendidikan politik? Tidak. Bukan, Bu. Tidak semua, itu masuk di pojok siji. Tapi pojok berkaitan juga kita masuk di ada Pokja 2. Pokja 2 itu Pokja 2 tentang kalau ke anak-anak, tentang kepautan masuknya ke Pokja 2. Gitu. Tentang tanam masak, Pokja 3. Tentang kesehatan, Pokja 4. Tapi kita sebenarnya tidak berjalan sendiri, tapi bersinergi. Yes. Gitu. Kebetulan saya juga kader PKK, Bu, tapi di kampung. Biasanya kan kalau PKK itu kan tidak sekedar untuk kegiatan aja, tapi di situ kan ada ajang untuk belajar. Kadang ada hadir semisal dari PKK Kabupaten ada apa, lalu diturunkan ke desa, desa masuk ke RT-RT seperti itu. Nah, itu juga sinergi dengan tugas Bawaslu.
Tugas Mm-mm. Bawaslu itu kan yang selama ini orang-orang tahu kan di masa Iya, kepemiluan saja. iya, kami tahunya seperti itu. Taunya seperti Orang itu, awam Mbak? seperti kami tahunya Bawaslu itu actionnya ketika nanti ada Pemilu atau pemilu, pemilihan pilkada dan segala macam, baru kita tahu oh iya itu memang Bawaslu. Bawaslu actionnya di situ gitu. Sebenarnya seperti apa sih, Beb? Sebenarnya Bawaslu itu juga ini Bu, di masa non tahapan ini kita melakukan edukasi politik juga. Mm-mm, Karena itu kita menggandeng PKK ini, di mm-mm. mana PKK kan di situ banyak perempuan Iya, dan ibu-ibu, ada yang apa namanya, istilahnya bisa sampai dengan tingkat desawisma itu tadi, iya, sampai dengan keluarga, keluarga. untuk ikut serta melakukan sosialisasi Mm-mm, tentang edukasi politik. Karena mm-mm. tentunya untuk mengedukasi masyarakat itu kan tidak bisa instan, Bu. Iya, Oleh karenanya kita menggandeng, dan ini kebetulan ada mm-mm, ketua TPPKK di sini, mm-mm. istilahnya kita bisa bersinergi. Iya, Dan di 10 program PKK itu, mm-mm. di program atau yang di nilai-nilai manakah yang bisa kita berkolaborasi Oh, antara Bawaslu sama PKK, Bu, nah, terkait sosialisasi itu tadi? ini Beb. Kalau kemarin yang kita kerjasama sudah dengan OPD, Nggih, Kesbangpol iya, seperti itu ya. Nah ini kalau memang Bawaslu menggandeng kami, iya, biasanya bentuknya seperti ini. Panjenengan yang punya gawe, iya. kami adalah pesertanya. Oh, Kami dari seperti itu. para kader PKK. Cara kami itu memang seperti itu. Jadi ketika seperti dari Bawaslu mau menyampaikan sosialisasi Nggih, supaya ini bisa tersebar luas ke masyarakat, panjenengan membuat sebuah kegiatan atau ya, seperti sosialisasi, dibikin dikemas, ya. dan audiensinya kami. Oh, Audiennya tuh kami, audiennya dari PKK dari gitu. para kader PKK 9 kecamatan. Kayak biasanya harus wajib 9 kecamatan ya, Beb? Harus itu, Bu. Ya, wajib. Karena dengan panjenengan punya kuota ya, biasanya kalau ada acara berapa Ada sih, gitu, Bu. kita ambilkan dari 9 kecamatan harus hadir. Oh, Ketua gitu. tim penggerak PKK kecamatan, ketua tim penggerak PKK desa, Iya. beserta dengan para kader. Oh, gitu. Nah, itu akan lebih gampang kita menyampaikannya. Oh, Gitu. seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi masalahnya, Bu, Mm-mm. ini kan kita efisiensi, Bu. Mm-mm, aku tahu. Dan Efisiensi budgeter, Bu. semuanya Ini, terkena imbas, nah Cinta. iya itu, Ibu. Jadi ketika kita mau membuat sosialisasi, kita mau Mm-mm. menggandeng dengan PKK, dengan Mm. menghadirkan misal audiens seperti itu, agak gimana gitu, Bu. Kalau tidak ada nyun sewu, apa ya, Bu? Ya karena efisiensi Ya, itu karena tadi, Bu. efisiensi. I know. Jadi malu saya ngomong kayak gini. Tapi Ya, emang itu imbas ke semua ya, Bu, imbas ke efisiensi. Ya. semua. Mau tahu cara kami mengatasi Monggo, dengan Bu, kami juga ada tipsnya. terimbas dengan efisiensi. Karena Pripun, Bu? program kami ke program di mana kita banyak sekali program, akhirnya kita eh, me- me- melebih menyempitkan kami Nggih. punya program, tapi kami tetap berjalan Iya. dengan cara kami menggandeng OPD yang mempunyai program dan giat yang sama. Jadi kolaborasi, sinergi kita bersama-sama dengan OPD untuk saling berjalan. Oh, seperti Kalau nggak itu. begitu kita nggak jalan, Beb. Siap, Ibu. Ya, karena Iya. kita itu dengan efisiensi seperti ini, kalau kita tidak bisa menjalankan program, Iya. nggak akan berjalan juga kami punya PKK. Mandek ya, Bu, jadi. Mandek kan sayangku cinta Siap. gimana. Iya. Termasuk Bawaslu juga kalau menyonding kami, Iya. upayakan kami juga nanti kita bersinergi dengan OPD. Oh, gitu. Bisa itu, Bu ya? Bisa dong sayangku, Oh, terima kasih Bawaslu bisa sekali. gandeng Kesbangpol bersama dengan PKK kita jalan bareng. Siap. Bisa dong, Nggih. Cinta. Siap, Ibu. Paling Siap. simpel aja, gampang. Kita nggak usah ada sosialisasi, tapi dengan protes seperti ini, Iya. kita sampaikan informasi tersebut lewat medsos. Oh iya. Yang Nggih. paling tren sekarang ini adalah TikTok. TikTok. Jadi enggak full begini, separuh, sepilan, potongan, itu malah lebih mengena. Akan Gitu tertarik, ya, akan lebih menarik. Gitu ya, teman-teman Beb semua. Cinta. Nah, kalau kita karena ya. membicarakan efisiensi, lebih apa ya, lebih hemat dan semuanya, dan itu lebih mengena. Kadang ada kendala di mana Iya. kita apabila kita mengadakan sosialisasi seperti itu adalah mereka hanya datang sekedar karena diundang. Oh, gitu ya, Bu Understand? ya? Karena Ya, diundang. iya, nggih, nggih, Tetapi nggih. mandek di situ. Intinya belum terserap gitu ya, Belum Bu ya? terserap dan Iya. tidak tersampaikan seperti yang kita inginkan, itu nanti akan diteruskan ke yang lain, tidak di-keep Jadi mandek di orangnya itu. di audien yang Oh, hadir. siap, Understand, Ibu. Cinta? Iya. Seperti itu. Jelas, Ibu. Ya. Oke.
Bu, ini bukan pajangan, Bu. Boleh dimakan? Boleh, silakan sambil ngobrol. Mas, Ya. Mas mau nggak? Mas Silakan. mau nggak? Perlu tak sampaikan ke yang menonton bahwa Bu Sam itu pecinta kacang. Ya, Jadi yang saya ambil pertama adalah si kacang ya. ya. Nah kalau saya makan gimana saya menjawabnya? Berarti dirimu nggak bertanya apa-apa. dulu saya makan. Ya monggo, Bu. Kan ngobrol santai, Bu. Oke, monggo silahkan. Ya. Jadi PKK kan memang punya potensi besar ya Bu untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan yang sehat, termasuk menghadapi isu-isu yang seperti hoax tadi. Seperti apa? Anak yang sudah kecanduan gadget, terus mereka harus bisa memfilter ketika itu hoax apa enggak. Nah, salah satu fokus Bawaslu juga mendorong pengawasan partisipatif itu tadi, Bu. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara, tapi juga oleh masyarakat. Nah, apa saja menurut Bu Endah nilai-nilai demokrasi yang bisa diajarkan oleh ibu-ibu ini sejak anak masih kecil? Ini yang diomongkan demokrasi ya, Beb? Demokrasi. Baik itu, ini secara universal. Universal ya? Ya, universal Oke, aja. mulai dari anak ya? Ya. Ya, untuk seperti demokrasi ya, Beb. Kita, anak-anak ini sudah mulai masuk sekolah. Ya kan, masuk sekolah. Itu kan pasti di awal masuk, pasti ada pemilihan ketua kelas. Oh ya. Understand? Ya. Nah, itu adalah cara yang tidak disadari si anak untuk berdemokrasi. Oh iya. Setujukah Cinta? Setuju Ibu. Ya, itu simpel. Jadi anak itu tidak perlu dikasih dengan teori yang berat tentang apa sih itu demokrasi, tetapi kan langsung bisa diaplikasikan dan tidak merasa bahwa itu sudah masuk di pendidikan tentang berpolitik. Oke, kalau itu bisa diterima karena pasti sudah, tapi tidak ngerti. Nah itu tuh, oh ternyata demokrasi sudah bisa dimulai dari anak sudah usia sekolah, sudah paham apa arti memilih, sudah tahu pilihannya, dan nanti ketika dia punya interaksi dengan teman-teman pasti sudah terbawa. Ya kan, itu contoh di mana sejak dini demokrasi sudah diedukasikan di anak, tetapi secara dengan metode dia punya pemikiran tanpa sadar itu sudah adalah pendidikan politik. Betul nggak Cinta? Leres Ibu. Nah, terkait itu berarti kan sudah dimulai dari awal SD itu pemilihan ketua kelas, berarti ya Bu. Tapi di situ juga kebanyakan nantinya anak kan ada perbedaan pilihan. Yes, tentu. Ini bagaimana cara mengajarkan anak itu untuk menghargai beda pilihan itu Bu, agar enggak istilahnya kalau orang dewasa itu kan kadang ada gontok-gontokan atau apalah itu mulai sejak dini itu diajarkan sebagai orang tua kita itu harus seperti apa, sebagai ibu itu kita seperti apa. Menurut pandangan Bu Endah? Menurut pandangan seperti kalau boleh enggak aku cerita saya masalah yang aku sendiri sudah ada 5 anak. Boleh, boleh. Ya, boleh Bu, boleh sekali. 5 anak punya karakter berbeda, tentunya punya pandangan yang berbeda. Di mana ketika contoh ya sayang, ketika kita mau yang umum ya di dalam sebuah keluarga kita mau liburan. Oke, liburan. 5 anak ini dengan permintaan berbeda. Yang gede mau kemana, yang masih baby mau kemana, akhirnya kemana. Oke, kita akhirnya coba dengan 5 anak ini, coba yang mau ke sini siapa Cinta? Sayang, aku mah. Yang sini siapa? Akhirnya terdapat di mana sing lebih banyak suaranya akhirnya kita ke situ. Ini sebagai mama ya di sini. Nah, berarti yang 2 ini harus paham bahwa ketika ada pilihan seperti itu, berarti kita legowo untuk ya oke, karena itu sudah pilihan terbanyak, akhirnya diputuskan kita mau kemana karena berdasarkan yang sudah ditawarkan dan yang milih ini lebih banyak. Itu simple saja yang memang sudah terjadi setiap hari. Nggak tahu yang kayak anaknya 1 ya Beb, ini anakku 5 jadi aku bisa cerita gitu. Iya gitu ya Bu ya, tapi seru ya Bu ya, tapi ketika itu ada yang ngambek atau marah gitu? Enggak sih, selama ini enggak ada sih. Ya wes lah ikut, tapi ada syarat. Oh, ada syaratnya. Tapi nek kono tuh harus kesini juga ya, mergo kan ini aku rono kepengen kesini. Nek kono kan kono, gitu. Oke? Oke, berarti harus ada istilahnya apa gitu? Apa ya jenengnya? Perjanjian. Apa? Request. Request ya, ada request request ketika dia ya. tidak tersampaikan karena pengen-pengen ternyata yang lebih banyak milih sana, jadi dia by request. Nanti aku kalau begitu ya kudune rene, Mama gitu. Oke, bisa diterima? Bisa, Ibu. Berarti memang apa ya, perbedaan pendapat, lalu pilihan itu sebenarnya memang sudah kita lalui ya Bu, sudah kita istilahnya kita
melakukan sendiri tanpa sadar. Iya. Demokrasi itu Iya. sudah berjalan di kehidupan Iya, di sehari-hari. keluarga terutama. Iya, Nah, terutama itu ya, Bu, seperti ya. itu. Iya. Heeh. Ini berarti tergantung ibunya juga ya? Iya dong sayangku. Kalau ibunya nggak bisa istilahnya mengarahkan apa seperti apa, bisa saja anak itu jadi ngambek atau Mhm. marah gitu ya, Bu, Mhm ya? mhm. Itu memang tergantung dari kita sendiri ya. Kita itu punya cara didik dan pola didik tersendiri di Iya. setiap rumah. Iya. Ya, saya juga punya cara tersendiri dengan 5 anak ini, supaya anak ini bisa koyo ngono iku, tapi tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari pendidikan dari mamahnya Iya. untuk berpolitik dan berdemokrasi dengan baik. Tipsnya apa, Bu? Tipsnya apa ya? Saya punya 5 ini, punya 5 karakter, berarti saya menyelami 5 karakter 5 masing-masing. karakter masing-masing. Karena saya menyanak anak yang 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan caraku sendiri karena aku menyelami dia punya karakter. Gitu, Cinta. Berarti harus memahami Eh, masing-masing tapi karakter. bukan berarti saya 5 anak terus pada, oh ternyata 5 anak itu diperbolehkan, tidak. Saya di sini harus tetap mencanangkan bahwa berkabeh itu lebih baik dan 2 anak itu Siap, lebih baik. 2 anak lebih baik ya. Gitu. Siap, Bu. Siap. Menarik sekali, Bu. Memang pendidikan politik itu tidak selalu melalui buku atau Ya, atau seminar. sosialisasi atau Ya, teori gitu. berarti dari contoh kebiasaan Ya, sehari-hari. betul. Nah, bagian yang sangat penting, Bu, banyak keluarga yang sebenarnya itu cerdas secara politik, Oke. tapi bingung harus mau mulai dari mana. Hmm. Ini tadi yang saya ulang lagi ya, apa tips membangun keluarga yang melek politik tetapi tetap santun dan tidak mudah terprovokasi, Bu? Nah, ini loh. Gimana, Bu? Setiap mama pasti punya cara tersendiri Iya, untuk hal tersebut. nggih. Nah, pola pikir itu kan kita berbeda-beda, Iya, termasuk saya, kan iya. gitu. Termasuk, Pak Sam. Karena di sini kan bukan mendidik anak itu kan bukan mama tok. Siap, Ibu. Harus Tapi berdua ya? iya dong, Iya, masa iya. gimana? Iya, benar. Sesibuk apapun Pak Sam atau saya gitu, kami pasti ada waktu di mana kita harus punya, apa ya, yang seperti kayak tadi, itu kan Nggih. harus disampaikan bersama, dirembuk bersama, Ketika ada seperti itu. pilihan-pilihan itu tadi. Pilihan-pilihan tersebut itu. Tadi pertanyaannya yang spesifik yang apa ini? Yang ini, Bu, gimana Mhm, tipsnya membangun keluarga yang melek politik? melek politik Iya, tapi tetap tetapi tetap santun santun. dan tidak mudah terprovokasi. Intinya Oh, tidak tidak mudah pengaruh di luar kayak gitu. Tentang ini apapun ini ya, Bu? tentang apapun ya. Mmm, sebenarnya seperti itu kok, aku lebih memilih untuk mendasari anak-anak dengan karakter dulu, Karakter membentuk dulu. karakter dari si anak dulu. Jadi ketika anak sudah terbentuk karakter dengan baik, kita sudah ada punya caranya itu, si mama, Ya, ini punya pasal ya, dan itu si anak kita aplikasikan ke anak dan itu ternyata diterima baik dengan si anak, itu, basic yang harus didasari si anak ini adalah di mana nanti ketika dia harus keluar dari zona nyaman di rumah di itu rumah tadi. dan dia harus keluar berinteraksi dengan banyak macam karakter, Ya, masih menjadi diri sendiri. oke. Itu, Ya, itu sudah aku punya di masuk sini itu ya, ya, Bu, ya. ya. Karena di sini juga, penentu kita, anak nanti seperti adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, Ya, terutama betul, Bu. ibu, Iya, itu. ya. Nggih, Nanti anakku seperti apa, itu dari yang ibunya. berperan penting itu ibu. Dan apabila ada terjadi sesuatu yang tidak diingat atau tidak sesuai harapan, yang perlu disalahkan ada saya, seorang mama. Mama gitu ya, Bu, ya? Kayak gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan hari ibu sayangku Iya, cinta, betul itu. seperti itu. Iya. Nah, itu pemfilteran apabila terjadi seperti itu, kalau anak sudah ada pembentukan karakter yang kuat meskipun di luar dengan berbagai macam, kalau bilang racun-racun itu Iya, masih racun. bisa memfilter dengan baik karena kita punya, sudah dari didikan si mama ini untuk bagaimana nanti kalau keluar si anak dimasukkan ke dalam lingkungan apapun tetap menjadi diri sendiri, bisa memfilter dengan baik, kita perlukan itu di basic awal. Ya, Itu saya. berarti Kalau saya loh Beb, iya, kalau nggih. mama-mama lain, Ini tips monggo deh memang, tuh. Bu. Jadi seperti itu, ibu-ibu yang sedang menyaksikan Iya, ini bertepatan dengan Hari dari Ibu, Ibu, dan ini tips dari Bu Endah tentang bagaimana, istilahnya memfilter anak-anak kita, terutama dari
hal-hal yang negatif. Jadi harus perkuat karakternya di dalam dulu. Ya, Ya, betul. itu Dan pun sebentar saya tambahkan di sini, Iya, Bu. jangan khawatir ketika kita mengeculkan anak, bahasa Iya. Indonesia mengeculkan anak itu melepaskan anak untuk kita keluarkan dari zona nyaman, biarkan. Ya. Karena dia akan dengan sendirinya akan tahu nanti aku harus seperti apa ketika masuk di dalam lingkungan yang tidak nyaman, atau dia harus berkompetisi di situ, harus bekerja dengan interaksi dengan banyak orang dan segala macam. Biasanya aku lepaskan. Jadi tidak ada model di situ, oh nggak boleh bekerja di sini, ada koma, nggak ada kamus. Kalau aku niat uncalkan sendirian, tidak boleh dibantu siapapun. Siap. Nanti itu akan membentuk karakter dia sendiri, seperti apa, dia akan jalan sendiri, itu akan membentuk karakter dia akan lebih kuat lagi, Beb. Keren, Bu. Yes. Ya, Bu. Aku punya 3 yang sudah seperti itu. Iya, Bu. Ya, kan udah ada yang usia 29 tahun, ya. 25 tahun, dan 24 tahun. Sukses, Ibu Endah. Ya, itu Cinta, ya, sayang. Ya, dan ini juga erat kaitannya ketika karakter sudah terbentuk di keluarga. Jadi ketika nanti ada ujaran kebencian atau hoax atau misal hal-hal negatif dari anak ini bisa melakukan filter. Jadi tidak asal sharing seperti itu ya, Bu. Dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang buruk. Itu juga erat kaitannya dengan ini tugas dan fungsi Bawaslu juga, di mana pengawasan partisipatif itu kan untuk mengedukasi itu, Bu. Jadi ketika di dalam keluarga itu sudah terbentuk karakter yang kuat, maka ketika ada berita-berita negatif itu akan istilahnya nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Terus, Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bawaslu itu kan sering menyoroti bahwa politik uang itu masih menjadi tantangan besar dari Bawaslu sendiri, termasuk di masa kemarin ya, Bu, pemilu maupun pemilihan. Nah, politik uang ini sering menyasarnya ke kaum ibu-ibu. Gimana Lah, ini bagaimana? Saya ketawa. Kan gampang mudah sekali, Bu. Nah, bagaimana peran PKK di sini bisa membantu mengedukasi masyarakat, terutama ibu-ibu sebagai kader-kader PKK ini, agar berani menolak, istilahnya no untuk politik uang, seperti itu. Bagaimana itu, Bu? Oke, Cinta. Melihat dari yang kemarin sudah ada kisah-kisah nyata, kisah-kisah nyata tentang berpolitik uang ini, di sini memang seperti ibu itu harus juga menyampaikan, ini ranah keluarga bahwa simpel aja kalau saya, ibu itu contoh. Nah, ketika kita menginginkan itu tidak ada dalam keluarga kami, seperti itu contohnya dari politik uang, gitu, ibu harus mencontohi dulu dong. Gitu. Ketika ada pilkada kayak kemarin ditawarkan seperti itu, pasti sebenarnya banyak loh yang hanya begini. Aku gak mau karena aku sudah punya pilihan. Tidak dikasih uang pun, aku akan tetap yang ini. Paham sayang Cinta? Sudah, Ibu. Nah, seperti itu. Banyak sebenarnya, Beb. Cuma secara global, secara universal, lihatnya kan pukul rata masih pukul rata. Semuanya mau gitu politik uang gitu. Sebenarnya ada, Beb, yang masih dengan prinsip aku nggak dikasih uang pun, aku akan tetap pilih yang ini. Itu juga sebagai untuk di lingkungan dia punya keluarga, oh ya ibu seperti itu ya, oke, jadi patut ditiru dong, gitu kan ya. Ini anak kan pastinya sudah, oh ya oke, saya akan seperti itu. Itu salah satu contoh di mana politik uang tidak melulu digebyok roto. Nah, karena saya sendiri seperti itu, Bebek Cinta. Iya, berarti kemarin melalui peran PKK juga ketika sosialisasi juga menyampaikan hal tersebut ya, dong, Bu? Pasti. Tapi kan itu semua dikembalikan ke pribadi masing-masing. Siap, Ibu. Nah, intinya gini, ketika Ibu itu kadang kan amplop apa-apa kayak gitu kan, Ibu nerima, ya udah anaknya menerima juga. Ibu enggak, oh ya enggak. Nah, kadang kan ada juga kenapa ini sering menyasarnya ibu-ibu itu kan kadang hari ini aku nggak kerja kayak gitu. Jadi sebagai gantinya ini kayak gitu kan gitu ya. Pola pikirnya bisa jadi seperti itu. Ini berdasarkan itu ya, Bu, cerita-cerita. Gitu Mas Rosid. Benar.
Kalau lah ini, apa saja langkah praktis agar keluarga bisa menentukan pilihan politik berdasarkan rekam jejak bukan iming-iming. Tadi kan Mhm, Ibu Endah mengatakan mhm, bahwa kita jangan pukul rata. mhm. Ada keluarga juga Iya, yang betul. punya prinsip Mhm. seperti itu. Nah, apa saja langkah praktis agar keluarga itu tadi bisa menentukan pilihan politik berdasarkan rekam jejak? Oke, oke Iya, sayangku. bukan iming-iming. Perlunya di mana ketika kita mau memilih, kan kita pasti tahu sosoknya, Siapa itu? tokohnya seperti apa, Iya. background-nya seperti apa. Kadang dalam satu keluarga pun itu tidak sama pilihannya, Iya, ya? bisa. Nah, Oke, itu. Bu. Jadi seperti itu juga masuk di kayak tadi yang sudah levelnya anak ini Bang, bukan yang tadi sudah level yang sudah berhak untuk memilih. Milih usia Dalam 17. satu keluarga pun suami istri pun kadang juga berbeda. Si Iya. anak juga beda. Itu hargai. Iya, nggih. Mungkin dia punya alasan tersendiri, Beb. Iya. Untuk kenapa kok saya ini, Hmm. kenapa kok itu. Langkah praktisnya eh, kita biarkan masing-masing punya pandangan, Pilihan. pola pikir sendiri tentang kenapa kok milih ini, milih itu. Yang penting tidak saling apa ya, di dalam ini tidak saling apa terus terjadi Gontok-gontokan. crash gitu yang di dalam sebuah keluarga ini. Kalau aku sih lebih memilih untuk praktisnya serahkan saja itu hakmu Iya. untuk memilih siapa, hakmu untuk memilih siapa, jadi kondusif karena mereka Oh, punya alasan tersendiri, Beb. kenapa milih Kenapa kok itu? memilih ini? Kenapa kok memilih yang ini? Iya. Gitu, Cinta. Berarti lebih eh, kepilihan sendiri, monggo kayak gitu Mhm, ya, Bu ya. mhm, Oke. mhm. Jadi keluarga melek politik itu sebenarnya nggak ribet ya, Bu? Nggak ribet, itu sudah melek politik mulai dari awal tadi kita bicarakan sampai Iya, sekarang, nggak itu ribet udah melek sebenarnya. politik semua, Harus Beb. ke itunya masing-masing, ke dirinya Yes, sendiri ya, Bu nggih, ya. mhm, Mulai dari diskusi, terbiasa cek fakta, lalu berani mhm. menolak politik Yes, uang benar tadi ya, ya, Bu ya. Tentu kita juga ingin tahu ya, Bu, apa saja peluang kolaborasi antara PKK mhm, dalam meningkatkan partisipasi dan literasi politik masyarakat itu tadi. Selain misal ini ajang podcast, ini kan juga oke, karena efisiensi. Lalu iya, tadi Ibu Endah mengatakan kita kolaborasi sosialisasi dengan gandeng OPD. ya, mhm. Selain itu peluang apa lagi Bu yang bisa? Peluang apa lagi ya, Beb, kalau kita mau terjun langsung ke masyarakat itu? Kalau aku ya kalau aku Nggih, sendiri, kalau kita mau mensosialisasikan itu dan berhasil, kita tidak hanya seperti ini kok. iya. Langsunglah terjun ke lapangan, Oh gitu, langsung terjun langsung terjun ke langsung. lapangan. Kalau saya ya, Beb, kalau saya lebih suka begitu. Yang perlu kita eee, fokuskan apa nih? Nah, Ya, gitu biasanya saya tidak segan untuk langsung turun. Gak hanya saya hanya ngomong seperti ini, tapi langsung turun, Ceng. Kita obrolkan, kita komunikasikan dengan baik. iya, Nah, itu kalau saya tipsnya saya seperti itu. iya, iya. Jadi akan kalau kita langsung berinteraksi, kita ada komunikasi, itu akan lebih enak, nyaman, jadi kita tahu Ada feedbacknya gitu ada langsung ya. feedbacknya, terus juga kita paham kenapa kok sampai uh, tidak begitu lancar untuk yang ini. Heeh. Tanya alasannya, Oh iya, kesulitannya apa, iya yang ada kita bisa kendala apa? bantu apa, seperti apa, kan gitu. Pemikiran yang sana kita olah, kita komunikasikan, kita kasih Hmm, solusi dan iya, segala macam. Kalau aku lebih efektif langsung itu. seperti itu Yes, ya, Bu. mhm, mhm, Baik-baik, tips yang ini ya, dari Bu itu. Endah. Itu yang sering tak Nanti bisa lakukan. ya, iya Bu. Saya sering lihat live-nya Bu Endah di TikTok. Jadi G. Nah, ini sebelum ke pertanyaan terakhir kok jadi cepat banget. Iya, Apa harapan dari mhm, PKK mhm, terhadap Bawaslu mhm. dalam mendukung gerakan perempuan yang sadar politik, Bu Endah? Ya, oke. Untuk Bawaslu sendiri, karena Bawaslu di masyarakat awam adalah actionnya ketika masa pemilu, Ya, kampanye dan tahapannya. lain-lain. Nah, ini bisa disampaikan juga mungkin lewat podcast-podcast yang tidak terlalu formal, potongan-potongan saja, bahwa Bawaslu itu juga ada di mana perlunya ber apa ya, Berinteraksi. berjalan bareng Iya. dengan para perempuan di Kabupaten Kudus yang notabene memang, perempuan di Kabupaten Kudus itu lebih ada suaranya dibandingkan Bapak. Karena jenengan itu coba
ngobrol dengan para bapak, kan jawabannya 1, 2, 3, 4. Coba Iya. dengan kita. Banyak Pasti kan? ributnya tuh sampai kemana-mana. Nah, Apa dari ujung iya? sampai ujung. Lah itu, Oh, perannya perempuan ini jenengan bisa karyakan. siap. Ya kan sayangku untuk hal tersebut. Tapi monggo pakai jenengan punya biasanya kan dikemas nih. Ya. Kemas saja yang menarik sehingga itu menarik untuk mama-mama untuk oh ya seperti apa sih ya? Oh ya Ya. bisa saya bantu. Oke siap gitu loh Beb. Ya kan untuk PR Bawaslu buat teman-teman dan kita. kemas saja jangan formal begini kita bosen niatnya yuk tahu. Mas yang enak lah gitu mama-mama biar tertarik Iya. untuk peran serta untuk yang mau Ikut. disampaikan Bawaslu ke kami. Siap. Gitu, Cinta. Oke. Gitu Mas Rosid, Mas Satya, Mas Ya. Selamat, Mas Safa, para Ya, bapak-bapak PR. yang ada di sini. Mm-mm. Jadi suara-suara perempuan itu Lebih didengar. didengar. Langsung kayak gitu. Langsung kayak gitu. Karena kami adalah makhluk ras terkuat di muka bumi adalah perempuan ya. Betul, setuju? Terkuat. Setuju. Ini ada berapa perempuan di sini? Oh, lebih banyak loh ini loh. Ada Mbak Lia, Mbak Iva, Mbak Ulung. Baik Ibu, terima kasih luar biasa. Sayang. Sinergi seperti ini tentunya sangat dibutuhkan agar edukasi politik bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Oke, dengan senang hati Cinta. Sebelum mengakhiri podcast hari ini, bolehkah Ibu memberikan satu pesan khusus untuk para perempuan dan keluarga di Kabupaten Kudus yang kebetulan hari ini para ibu selaku perempuan-perempuan tangguh sedang merayakan Hari Ibu. Monggo Ibu. Oke. Untuk para perempuan di Kabupaten Kudus dan se-Indonesia yang di tanggal 22 nanti memperingati Hari Ibu, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Untuk panjenengan semua, lakukan dengan senang hati apapun itu, bahagia selalu. Dan untuk para perempuan yang sekarang ini merayakan Hari Ibu, selamat Hari Ibu sayangku, love you untuk panjenengan semua. Terima kasih banyak Ibu atas pengalaman dan pemikirannya hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi keluarga di Kudus dan untuk semakin cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi. Siap sayang. Demokrasi berawal dari keluarga, dirawat oleh perempuan dan diperkuat melalui PKK. Dan bersama Bawaslu, nilai-nilai itu kita jaga agar pemilu tetap berintegritas. Jangan lupa ikuti episode podcast selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.